Yang pertama itu manajemen organisasi. Sebenarnya kan banyak ya teori-teori manajemen organisasi. Ada yang singkatan-singkatan gitu ya. Ada yang PDAC. Ini ada yang tahu. Plan, do, act. PDAC salah. Plan, do, A-nya apa ya? Action deh. C-nya cek. Terus ada lagi POAC. Planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, yang saya pakai di sini adalah POAC. Kenapa? Karena yang saya ngerti ya itu doang gitu. Yang PDAC itu saya nggak ngerti antara do sama action itu bedanya apa gitu. PDCA bukan PDAC, PDCA. Plan, do, check, action. Nah, do sama action itu kan sebenarnya sama gitu ya. Tapi kenapa dibedain? Nah, itu saya nggak ngerti di sini aja sih. Jadi yang saya pakai itu POAC. Ini saya tahu POAC ini sebelum saya tahu referensinya sebenarnya. Makanya kalau baca di daftar pusaka itu nggak ada referensinya. Jadi setelah saya tulis, saya kan dengar acara koordinasian gitu ya, pelatihan LDK. Nah, pas saya tulis, terus pas di baru-baru ini saya search itu ya di Google, ternyata ada apa namanya pencetusnya itu ada bukunya ya, apa tuh Principle of Management apa ya, atau bahasa Indonesianya dasar-dasar manajemen, itu karya George Terry apa, itu tahun 1930-an kalau nggak salah bukunya terbitnya awal terbitnya gitu. Jadi organisasi yang saya pakai itu yang POAC, yang pertama planning. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita sempurnakan di tiap kepengurusan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman pengurus ROIS itu selalu terima jadi 100% dari pengurus sebelumnya. Kayak prokernya sama gitu ya, strukturnya sama dan sebagainya sama. Nah sebenarnya bisa beda harusnya. Jadi semuanya itu bisa berubah, semua proker, semua struktur itu bisa berubah 100% bahkan gitu ya. Tapi lebay sih kalau 100% ya. Ya mungkin berapa persen, tapi bisa berubah, diubah tuh boleh gitu ya, nggak haram gitu ya. Nggak, hukumnya itu nggak haram gitu, karena yang paling penting adalah fungsi utamanya, yaitu dakwah itu sendiri gitu. Selama itu tetap difungsikan untuk berdakwah, insya Allah boleh semuanya dirubah. Yang nggak boleh itu ngerubah ROIS jadi misalnya jadi bisnis gitu ya. Nah itu nggak boleh karena sudah fungsinya sudah berubah sama sekali, yang tadinya ekskul kerohanian jadi malah ekskul ekonomi gitu ya, itu berubah, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya strukturnya, prokernya berubah tapi asal tujuannya sama, itu nggak masalah gitu. Kenapa berubah? Karena ini ada yang di kanan ini, kalau teman-teman lihat di layar itu ada potensi organisasi ya. Nah, potensi organisasi itu tiap tahun bisa berubah. Jadi yang kiri ini peran dan fungsi ini sifatnya given, jadi sudah diterima dari pendiri-pendiri ROHIS dulu gitu ya. Di ADRT itu biasanya ada tujuan ROHIS, atau kalau kita tanya ke guru agama atau apa pembina ROHIS itu ada arahan gitu ya, ini kayak gini ROHIS itu harus gini. Nah itu bersifatnya given tuh, peran dan fungsi ROHIS itu given, jadi nggak bisa dirubah. Kalau yang itu sudah kita terima, jadi kita nggak usah mikir fungsi ROIS itu apa ya gitu. Kita nggak usah mikir, tinggal lihat ada RT kan, ada tujuan organisasi, itu aja tinggal dijalanin. Begitu juga kalau kita tanya ke guru agama gitu ya, atau kalau ke pembina ROIS-nya, oh gini ya udah kita ikutin aja gitu, sudah given, sudah kita terima jadi gitu ya. Nah ada yang sebenarnya bisa berubah tiap tahun, itu adalah potensinya. Dulu waktu saya SMA itu, pas saya jadi kepala departemen itu, ada satu hal yang berubah di sekolah saya, yaitu tiap kelas tuh ada speaker gitu. Ada speaker di kelas-kelas yang bisa di broadcast dari satu ruangan yang seolah-olah tuh kayak radio gitu, kayak ruangan radio gitu. Jadi nah itu saya jadiin proker namanya Kultum Radio. Jadi sebenarnya potensi organisasi itu bisa berubah tiap tahun. Yang sebelumnya itu nggak ada tuh. Sebelumnya nggak ada, karena ada saya melihat peluang itu, kita manfaatkan, kita optimalkan menjadi sebuah proker di departemen saya gitu. Jadi
Dan ini juga ada sebenarnya bisa dijabarkan dengan SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat itu bisa bisa dipakai rumus yang ini. Jadi biar teman-teman tahu apa kelebihannya, kekurangannya, peluangnya, sama ancamannya, sehingga lebih optimal lagi tahu kondisi medan sekolah teman-teman. Jadi ini planning, dan sebenarnya kalau menurut saya sih planning ini hasil dari peran dan fungsi ini, peran dan fungsi plus potensi organisasi ini digabungkan itu menjadi visi Rohis tahun itu gitu. Atau kalau ya pokoknya dari peran dan fungsi serta potensi ini, dua ini nih kanan kiri digabungkan menjadi visi misi Rohis gitu ya. Jadi visinya ini tiap tahun bisa berubah tapi tujuannya sama gitu. Yang kedua organizing ini yang harus diorganisasikan adalah struktur organisasi dan sumber daya manusia. Nah, ini kan dari visi tadi tuh mungkin ada struktur yang harus dirubah gitu ya. Misalnya di FSRB aja misalnya. Dulu tuh di yang tahun lalu tuh ada visi FSRB itu yang tentang sosial-sosialnya gitulah. Atau misalnya kayak baksos gitu ya. Pokoknya ada visi yang sosial-sosial itu. Maka di struktur ada sosial kemasyarakatan. Ada bidang sosial kemasyarakatan. Nah, kalau yang tahun ini nggak ada tuh visi itu. Visi sosial gitu, sehingga si sosmas itu bisa dibubarkan, bisa dihilangkan gitu. Jadi sebenarnya gak masalah merubah struktur organisasi itu, gak usah baper gitu. Toh di kementerian sekarang juga, kementerian negara aja bisa dirubah-rubah gitu ya. Hal yang sepenting negara aja bisa dirubah. Dulu Kemendiknas itu nggak pakai perguruan tinggi gitu. Jadi Kemendiknas itu cuman SD sampai SMA kalau nggak salah. Sedangkan perguruan tinggi atau dikti itu ada di Kementerian Riset gitu ya. Kemenristek. Sekarang dikti dikembalikan lagi ke Kemendiknas. Jadi sebenarnya bisa merubah struktur organisasi itu bisa nggak suatu hal yang pasti gitu ya, bisa dirubah selama ini bisa mencapai visi atau tujuan kita. Gitu. Terus sumber daya manusia juga bisa diorganisasikan karena pendaftar ROIS itu kan nggak selalu sama ya, nggak tiap tahun misalnya selalu 100 orang, tahun depan 100 orang lagi, tahun depan 100 orang lagi gitu, nggak selalu gitu. Jadi bisa aja tiba-tiba ada 20 orang, terus ada yang 100, terus turun lagi jadi 50 gitu ya. Nah itu pengorganisasian ini tuh bisa merubah struktur organisasi juga gitu ya. Nah, itu karena tidak ada sosmas, tidak di FSRB sendiri tidak ada sosmas itu karena memang pengurus tahun ini lebih sedikit daripada tahun sebelumnya gitu. Jadi karena biar lebih tiap bidang itu tidak sedikit yang ada di bidangnya, sehingga bidangnya dikurangin supaya yang pengurus yang di bidang itu ada optimal lah gitu ya. Jadi yang diorganisasikan adalah strukturnya sama SDM-nya. Sebenarnya ini ada lagi penjelasannya, cuman lebih detailnya ada di buku ya. Sekarang actuating, aktuasi dari si Royce ini adalah bagaimana penyusunan program kerja itu bisa bisa tepat guna gitu ya, tepat sasaran dan sebagainya. Gimana caranya? Pertimbangannya ada 3 ya. Yang pertama itu sesuai tujuan tadi, sesuai visi misi tuh. Kalau misalnya yang nggak ada hubungan dengan visi misi, bisa dihilangkan saja walaupun itu sudah proker turun temurun gitu ya. Tapi selama itu nggak ada hubungannya sama visi misi, bisa dihilangkan gitu, dibubarkan saja. Daripada kita ngurusin yang itu tapi tidak ada hubungannya sama visi, mendingan kita ngurusin yang lain yang sesuai dengan tujuan Rohis tahun itu gitu. Terus harus ada terukur dan realistis gitu ya. Misalnya terukur itu maksudnya ada parameter keberhasilan.
Misalnya misalnya apa Instagramnya Rohis, parameter keberhasilannya apa nih? Misalnya rutin tiap hari ada postingan, itu bisa satu parameter keberhasilan. Kalau misalnya apa namanya kecepatan atau nggak jelas, bisa tulis di chat gitu ya. Terus Faiz tolong kasih tahu saya gitu. Kalau misalnya ada yang peserta yang tadi nggak jelas atau kecepatan atau apa gitu ya, tolong Faiz kasih tahu kabari ke saya. Terus throughputnya gitu, ada parameter keberhasilan tiap program kerja. Jadi tadi visinya itu menuju program itu menuju visi, tapi si program itu juga harus ada parameter keberhasilannya supaya ketika program ini berhasil, maka visi juga tercapai gitu. Jadi ada hubungannya. Terus realistis juga, ya harus sesuai dengan realita gitu ya. Nggak mungkin kita misalnya, Rohis, prokernya rihlah ke bulan gitu ya. Rihlah ke bulan itu nggak realistis gitu ya. Bahkan Indonesia aja nggak pernah. 8 aja lembaga antariksa Indonesia itu nasional itu nggak pernah ke bulan gitu ya. Nggak tahu sih ada nggak pernah ke bulan. Nah terus relevan itu sesuai dengan kondisi si bisa dibilang objek dakwah lah gitu ya. Warga sekolah itu lagi butuh apa, ntar dijelasin sih di yang bagian syiar ya. Jadi kalau misalnya kenapa ini nyebut merek terus ya, Gojek gitu ya, itu bisa penggunanya banyak karena dia relevan gitu. Dia menjawab semua persoalan ketika transportasi lah. Dia menjawab semua persoalan transportasi gitu. Mau naik angkot ngetem, mau naik ojek pangkalan bayarnya suka nggak jelas gitu ya, deket 10.000 misalnya, atau deket tiba-tiba 30.000, mahal banget gitu, nggak jelas, nggak ada ukuran tarifnya. Atau naik bis ugal-ugalan gitu ya, misalnya gitu ya. Naik kereta ya, naik kereta kan ada tujuannya itu nggak fleksibel gitu ya, nggak bisa kita naik kereta dari sini misalnya mau ke, ya pokoknya dari sini ke pokoknya nggak fleksibel gitu ya, ada relnya. Nah Gojek itu atau Grab gitu ya, ojol itu bisa menjadi solusi setiap permasalahan transportasi yang ada di pengguna alat transportasi gitu ya. Jadi nah Royce juga seperti itu. Apakah Royce ini programnya relevan sama warga sekolah saat itu gitu ya. Kalau warga sekolahnya sukanya belajar ya berarti programnya juga ada hubungannya sama belajar gitu. Atau sama akademis lah, bukan sama belajarnya gitu ya. Dan efisien gitu ya, bisa minim biaya, minim effort gitu, minim sumber daya, tapi hasilnya bisa tercapai. Itu jadi proker yang baik itu mempertimbangkan 3 hal ini. Sebenarnya bukan 3, ini mah 5 ya. Tujuan, terukur, realistis, relevan, efisien gitu ya. Nah, intinya itulah. Nah terus yang terakhir itu controlling, PWAC. Kita cepetin. Jadi intinya gimana caranya actuating sama organizing ini tetap pada koridor dan arah yang disepakati kita planning itu dengan kontrol. Kontrolnya adalah rapat rutin. Saya dulu jadi di waktu di Royce SMA itu emang bener sih, bidang atau departemen yang rapatnya rutin itu adalah bidang yang aktif gitu. Kalau bidangnya bermasalah, coba tanya kapan terakhir rapat rutin, pasti udah lama gitu. Jadi rapat rutin ini penting sebagai kontrol prokernya gitu. Kalau misalnya nggak rapat rutin, ya bakalan nggak jelas gitu si bidang atau departemen tersebut. Jadi makanya rapat rutin itu penting gitu ya. Terus rapat rutin ngapain? Itu intinya sih gini. Kemarin udah ngapain aja? Masalahnya apa? Terus nanti mau ngapain gitu. Itu aja pokoknya. Progress report, masalahnya apa, terus to-do list-nya apa aja gitu. Nanti mau ngapain aja. Jadi biar karena tadi ada masalah ini, berarti nanti kita ke depannya gini-gini. Nah, itu rapat rutin fungsinya gitu. Jadi jangan banyak ngobrol, jangan banyak bercanda gitu ya. Jadi lebih ke fokusnya kayak ini. Itu buat POAC ya. Jadi tadi ada planning, organizing, actuating, sama
controlling gitu ya. Jadi keberhasilan Rohis itu berawal dari planningnya gitu ya. Jadi ada apa namanya, mental creation gitu ya. Jadi ada penciptaan ya. Kita tuh udah ngebayangin nanti tuh di akhir tahun tuh mau apa, itu di planning gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngebayangin aja, ya itu ya udah pasti gagal gitu ya. Karena gagal merencanakan itu merencanakan untuk gagal gitu. Jadi kita harus bisa merencanakan dengan baik sehingga kita jadi ya merencanakan untuk menjadi baik itu rohisnya gitu ya.